Jaksa pada Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa menganggap putusan tersebut terlalu ringan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hardy Siregar mengatakan pihaknya mengajukan banding atas putusan terdakwa Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara. Jaksa juga mengajukan banding atas putusan terdakwa Suwito Gunawan, Robert Indiarto, Reza Andriansyah, dan Suparta. Kelimanya merupakan terdakwa kasus korupsi tata niaga pertambangan timah. Alasan jaksa mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan kepada 5 terdakwa itu terlalu ringan. Jaksa juga menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis ini. Sebelumnya Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Padahal ia dinilai merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun ya lebih, dan pengadilan oleh jaksa penuntut umum melihat belum mempertimbangkan mengenakan terkait dengan uang pengganti yang sesuai terhadap para Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi kritik mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait wacana koruptor dimaafkan jika kembalikan hasil korupsinya ke negara. Habibur Rahman menegaskan Presiden Prabowo tidak akan instruksikan yang bertentangan dengan hukum. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi pernyataan ex-Menko Polhukam Mahfud MD soal peluang koruptor dimaafkan jika mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Habibur Rahman menyebut Mahfud MD orang yang gagah yang tak perlu didengar. Sebab menurut Habibur Rahman, Mahfud MD sendiri pernah mengakui kegagalannya dalam penegakan hukum selama menjadi Menko Polhukam selama 5 tahun. Jadi menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah jadi ya teman-teman ya itu aja. Saya malas capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi jangan diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Sebelumnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai wacana memaafkan koruptor bertentangan dengan aturan yang ada. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mewacanakan koruptor bisa dimaafkan selama bisa mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Namun Habibur Rahman menegaskan Presiden Prabowo tidak akan instruksikan yang bertentangan dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian, hai